Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya semua. Nah, hari ini kita akan membahas pertemuan kita yaitu yang materi tentang hidrolisis garam dari asam lemak dan juga basa kuat ya. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk materi kita hari ini, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian beberapa teman-teman kalian itu yang kurang aktif dalam proses pembelajaran daring kita. Jadi saya harapkan cobalah kalian sebagai teman-temannya, mungkin saja ini tidak dibukanya ya video pembelajaran ini, jadi coba diingatkan kepada kawan-kawan yang lain. Nah, kemudian untuk tugas susulannya atau yang belum mengerjakan tugas, kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa lihatlah di Google Classroom yang lama tugas-tugasnya, kemudian kalian kerjakan lalu kirim di Google Classroom yang baru. Sudah ada kolom khusus yang saya berikan kepada kalian. Nah, tapi masalahnya ada beberapa teman-teman kalian itu yang mengerjakannya tapi tidak memberikan keterangan di Classroomnya ya, tidak diberikan keterangan di PDF-nya. Jadi saya bingung untuk menilainya itu ini tugas yang mana. Memang belum saya buka semuanya ya, hanya ada beberapa yang sudah saya buka, tapi dia tidak memberikan keterangan ini tugas di tanggal berapa, tugas KD berapa, tugas judul materinya tentang apa. Kalau bisa lengkap dia, jadi saya tinggal lihat aja di daftar nilai untuk memberikan nilainya ya. Tapi kalau tidak kalian buat seperti itu, macam mana saya menilainya ya. Jadi bagi kalian yang merasa tidak memberikan keterangan atau belum memberikan keterangan sebelum saya nilai, coba diedit lagi tugas-tugas yang kalian kirim, kemudian berikan keterangannya yang lengkap, terutama tanggal. Itu tugas tanggal berapa, karena ada sih di Google Classroom yang lama kan tugasnya tanggal berapa saya berikan kan ya. Itu yang saya sampaikan pada kalian. Mudah-mudahan bisa kalian perbaiki untuk tugas-tugas yang sudah kalian kirimkan. Jadi saya ingatkan lagi, yang merasa memang belum ada nilainya atau nilai masih nol, silahkan dikerjakan ulang tugas-tugasnya biar saya kasih nilainya ya. Nah, jadi untuk hari ini kita bahas tentang hidrolisis garam dari asam lemah dan juga basa kuat. Jika suatu garam dari asam lemah dan basa kuat dilarutkan di dalam air, maka kation dari basa kuat ya, kation dari basa kuat tidak terhidrolisis. Basa kuat kationnya tidak terhidrolisis, sedangkan anionnya dari asam lemah ya, anion yang berasal dari asam lemah akan mengalami hidrolisis. Ingat ya, asam kuat dan basa kuat kan dia tidak mengalami hidrolisis kan. Yang mengalami hidrolisis itu adalah asam lemah dan juga basa lemah. Nah, jadi garam dari asam lemah dan basa kuat jika dilarutkan dalam air akan mengalami hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Yang mengalami hidrolisis itu ya hanya yang lemahnya saja, yang kuatnya tidak terhidrolisis ya. Contoh nih, CH3COONA kita ionisasikan menjadi CH3COO negatif dan juga Na positif. CH3CO negatif ini kan berasal dari asam lemah ya, sedangkan Na ini berasal dari basa kuat. Nah, jadi CH3CO negatif jika kita larutkan di dalam air H2O, maka dia akan terionisasi sebagian CH3COOH ditambah dengan OH negatif. Tapi kalau kation Na positif jika kita larutkan dalam air, dia tidak terjadi reaksi apapun, dia tidak mengalami tidak mengalami hidrolisis. Nah, jadi pH larutan garam ini dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan A negatif ditambah H2O menghasilkan Ha ditambah OH negatif ya. Berarti kita gunakan adalah bahasa yang berasal dari asam lemah ya, bahasa konjugasi yang berasal dari asam lemah. Jadi tetapan hidrolisisnya itu adalah K sama dengan Ha konsentrasi asam lemah dikali dengan konsentrasi basa
dibagi dengan konsentrasi A negatif, ya, massa konjugasi dari asam lemak dikali dengan air, konsentrasi air H2O, atau tetapan kesetimbangan airnya KKW sama dengan konsentrasi Ha dikali dengan konsentrasi OH negatif per konsentrasi A negatif, ya itu ya, atau KH ketetapan hidrolisis, ya bukan KW ketetapan air ya. KH ketetapan hidrolisis berarti sama dengan konsentrasi Ha dikali dengan konsentrasi OH negatif per konsentrasi A negatif. Nah, jika kita kalikan dengan konsentrasi asam ya, konsentrasi H positif, jadi konsentrasi Ha dikali konsentrasi O negatif per konsentrasi A negatif dikali konsentrasi H positif per konsentrasi A positif. Jadi dapatlah KH itu sama dengan konsentrasi Ha dibagi dengan konsentrasi A negatif dikali konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif. Berarti KH itu sama dengan KW per KA kesimpulannya, ya, dimana KW tetapan kesetimbangan air dan KA tetapan ionisasi asam lemah. Sementara kalau ingin kita mencari pH larutan garamnya, kalau pH larutan garam itu jadi dari KW per KA sama dengan konsentrasi Ha dikali konsentrasi basa per konsentrasi A negatif. Jadi ini sama dengan konsentrasi OH negatif pangkat 2 per konsentrasi A negatif. Jadi kita turunkan, kita pindahkan konsentrasi OH negatif pangkat 2 sama dengan KW per KA, pindahkan ke kanan juga, dikali dengan konsentrasi A negatif. Berarti konsentrasi OH negatif itu sama dengan akar dari KW dikali konsentrasi massa konjugasi dari asam lemak per KA, atau konsentrasi O negatif itu sama dengan KW per konsentrasi per KW kali konsentrasi per KA, ya, dimana M itulah konsentrasi anion. Nah, kemudian kalau kita ambil dari sini, ya, berarti kan ini jadi KW pangkat setengah ya, kalau matematikanya kan kita rubah jadi KW pangkat setengah dikali A negatif pangkat setengah, ini ya, A negatif pangkat setengah dikali KA karena dia per, jadi pangkatnya negatif, KA pangkat negatif pangkat setengah gitu. Kemudian kita tambahkan log K, kita logkan semuanya, min log konsentrasi OH negatif min setengah log KW kurang setengah log A negatif ditambah setengah log KA, karena dia tadi kan di sini pangkatnya negatif kan, diturunkan jadi dia setengah. Nah, sementara min log OH negatif ini jadi POH, kemudian ini jadi PKW, ini jadi PKA, ini jadi PKA. Maaf, ini jadi min log A negatif dan ini jadi PKA. Kita keluarkan semua setengahnya, ya, setengah dikali PKW kemudian dikurang PKA kemudian dikurang log A negatif, jadi pH, ya, pH itu sama kan, pH itu kan sama dengan PKW dikurang POH ya. Nah, jadi PKW dikurang POH, POH nya ini PKW dikurang PKA dikurang log A negatif, dimasukkan PKW nya karena PKW itu sama dengan 14 dan A negatif itu sama dengan molaritas garam. Jadi kita dapatlah pH, rumus pH nya itu adalah setengah dikali 14 ditambah PKA ditambah log G, dimana G itu adalah konsentrasi garam, ya, G adalah konsentrasi garam.
ini adalah rumus untuk menentukan pH larutan garamnya, ya. Kalau pH larutan garamnya ini kan berarti dia berat, karena tadi judulnya itu apa tadi, dari asam lemah dan basa kuat, berarti kemungkinan besar ini pH-nya adalah pH garam basa, ya, garam basa. Nah, kita buat contohnya langsung. Itulah pH larutan Na2CO3 0,1 m dengan KaH2CO3 nya itu sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, jadi kita ambil rumusnya, pKa sama dengan min log Ka, ya. Coba kita lihat di sini, kita cari dulu pKa nya nih. pKa sama dengan min log Ka, berarti min log 4 kali 10 pangkat negatif 7, 7 dikurang log 4, ya, sama dengan 6,4. Jadi log 4 itu sama dengan berapa ya, 0,6 ya, makanya dapatlah 6,4 jadinya. Nah, kemudian jadi pH nya pakai rumusnya di sini, pH sama dengan setengah dikali 14 tambah pKa ditambah log konsentrasi garam. Nah, berarti setengah dikali 14 dikurang pKa tadi 6,4 ditambah log konsentrasi garamnya 0,1. Berarti log 0,1 adalah 1. Berarti 14 ditambah 6,4 dikurang 1, ya, dibagi 2, dapatlah dia jadi 9,7 pH-nya. Nah, kira-kira sampai di sini paham ya? Untuk perhitungan dari hidrolisis garam, hidrolisis garam dengan menggunakan asam lemah dan juga basa kuat, ya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Jika ingin ditanyakan, silahkan diketikkan dalam kolom komentar, dan kalau kalian kalau tidak ada tanya, kalau sudah paham, alhamdulillah. Tapi kalau sudah ada yang ingin tanyakan, diketikkan dalam kolom komentar, ya. Itu saja penjelasan dari saya. Nanti akan saya kasihkan tugasnya, silahkan dikerjakan dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.